Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sahrodi, saya berasal dari SDN 13 Matan Hiri Selatan, Kabupaten Ketapang, yang jarak dari kota Pontianak ke tempat saya mengajar sekitar 479 km. Jadi kendala yang sering kami hadapi adalah sinyal internet yang tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah pada semangat ini. Sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Kalau sudah, berarti kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Ya, terima kasih Andika sudah mau pimpin doanya. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen nih. Ada hadir semua enggak? Hadir. Berarti semua hadir, pelajarannya dapat kita mulai. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat pelajaran kita hari semalam? Kelompok Fitri masih ingat enggak? Masih. Belajar apa kita semalam? Menghemat energi listrik. Apa contohnya? Mematikan lampu, apalagi? Nah, berarti masih ingat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Di sini kita akan nanti setelah pelajaran ini, Bapak harapkan kalian itu bisa mendapatkan, bisa mengetahui sifat-sifat magnet berdasarkan percobaan. Dan juga Bapak ingin kalian nanti dapat mengetahui komponen-komponen daftar riwayat hidup. Apa masih semangat? Semangat. Masih semangat semuanya? Masih bagus. Berarti kita lanjutkan pelajaran kita nih ya. Nah, tadi Bapak itu sudah ngirim videonya. Apakah sudah ditonton? Sudah. Coba kelompok Andika, tentang apa video yang tadi? Nah, berarti benar-benar sudah menonton. Betul sekali Andika. Videonya tentang cara mengisi daftar riwayat hidup. Nah, sekarang Bapak ingin putarkan PowerPoint nih. Kalian amati nantinya, kemudian setelah itu kalian diskusikan. Nah, sekarang coba tonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ketiga ini saya akan membahas tema 6 tentang wirausaha, tema 2 usaha di sekitarmu pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran kali ini, muatan pelajarannya hanya 2, yaitu bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup dan ilmu pengetahuan alam tentang magnet. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan pelajaran ini yang diharapkan adalah siswa mampu mengidentifikasi sifat magnet dan siswa mampu menulis atau mengisi daftar riwayat hidup. Muatan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bahasa Indonesia, yaitu komponen tentang daftar riwayat hidup. Dalam daftar riwayat hidup terdapat beberapa komponen seperti yang kita lihat pada slide ini. Yang pertama adalah judul yang terdapat pada bagian atas. Yang kedua adalah identitas diri yang diisi di situ adalah tentang nama, umur, tempat tanggal lahir, agama. Dan selanjutnya adalah tentang
riwayat pendidikan. Di sana dapat kita isikan pengalaman pendidikan kita, baik dimulai kalau yang sekolah dimulai dari TK harus dimulai dari TK, kalau yang mulai dari SD berarti dimulai dari SD hingga pendidikan yang terakhir. Kemudian komponen yang berikutnya adalah tentang pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini kita isikan pengalaman kerja kita di instansi atau di sebuah perusahaan. Dan komponen yang terakhir adalah pernyataan pengisi yang diisi dengan nama, tanda tangan, bahkan di sini biasanya disertakan atau ditambahkan materai. Nah, udah ditonton belum PowerPoint-nya? Sudah. Sekarang coba kalian diskusikan tentang daftar riwayat hidup itu. Diskusikan dengan kelompoknya. Bapak bimbing dari sini. Coba kelompok Andika. Mana kelompok Andika? Coba kelompok Andika cari komponennya apa? Atau kelompok Fitri dulu, kelompok Fitri. Udah ketemu belum? Komponen daftar riwayat hidupnya apa? Iya, identitas diri kelompok Fitri ini cepat. Kelompok Andika sudah ketemu? Belum. Nah, ke kelompok Andika Bapak nih mau lihat diskusinya. Udah ketemu belum? Daftar apa nama komponennya? Nah, pintar. Coba Bapak mau lihat ke kelompok Wendy lagi. Kelompok Wendy. Ayo kelompok Wendy. Pekerjaan. Pintar sekali. Nah, sekarang kalian masukkan ke dalam LKPD yang Bapak kasihkan tadi. Hasilnya komponen kalian masukkan ke dalam LKPD-nya. Nah, sekarang sekalian udah berdiskusi tentang daftar riwayat hidup. Berarti selanjutnya Bapak ingin putarkan lagi PowerPoint ini. Kalian amati lagi PowerPoint-nya, jangan sampai ketinggalan supaya nanti dapat melaksanakan mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan tadi. Muatan selanjutnya adalah muatan ilmu pengetahuan alam. Di sini tujuan yang diharapkan adalah siswa dapat mengidentifikasi sifat magnet melalui sebuah percobaan. Dalam percobaan ini, alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah di antaranya yang pertama adalah magnet batang, yang kedua adalah peniti, yang ketiga adalah pulpen, yang keempat adalah pensil, yang kelima adalah jepitan kertas, dan yang terakhir adalah kertas. Langkah-langkah dalam percobaan ini yang pertama adalah dengan mendekatkan ujung magnet dengan peniti. Kemudian kita amati apa yang terjadi pada ujung magnet dan peniti tersebut. Apakah penitinya menempel atau tidak. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mendekatkan ujung magnet dengan pensil. Kemudian kita amati apakah pensil tersebut menempel pada magnet yang kita dekatkan tadi. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mendekatkan bagian magnet tadi, ujung magnet tadi dengan jepitan kertas. Kemudian kita amati lagi apa yang terjadi. Apakah jepitan kertas tersebut menempel. Melakukan mendekatkan bagian magnet tadi, ujung magnet tadi dengan kertas. Kemudian kita amati lagi apakah kertas menempel pada magnet atau tidak. Kemudian percobaan yang terakhir dapat kita lakukan dengan mendekatkan ujung magnet pada pulpen
Kemudian kita amati lagi apakah pulpen tersebut menempel pada ujung magnet tadi atau tidak. Kemudian dari percobaan ini dapat kita simpulkan, dapat kita ketahui bahwa ada benda-benda yang dapat ditarik magnet, ada juga benda yang tidak dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah benda-benda non-magnetis. Sekian media pembelajaran ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, sekarang kalian sudah tonton PowerPoint-nya. Sudah apa belum? Sudah. Sudah diamati? Sudah. Sekarang masih semangat enggak? Masih. Sekarang coba kalian alat dan bahan percobaannya kalian siapkan, kemudian lakukan percobaan seperti yang ada di LKPD atau yang ada seperti dalam PowerPoint tadi. Nanti Bapak akan membimbing kalian. Nah, sekarang kelompok Andika dulu. Coba kelompok Andika, Bapak mau lihat. Nah, kelompok Andika, silakan. Apa yang terjadi itu? Nah, kalau enggak berarti kemana? Nah, sekarang masukkan dalam LKPD-nya kelompok Andika apa yang tuh. Lanjutkan lagi ya, Bapak mau ke kelompok lain lagi Andika ya. Nah, sekarang Bapak mau lihat kelompok sebelahnya, kelompok Wendy. Ayo kelompok Wendy, tunjukkan. Bapak mau lihat kerjaannya. Mana Bapak ndak lihat tuh? Ulangi, Bapak ndak lihat. Coba tampakkan, Bapak ndak nampak tuh, ndak kelihatan di kamera nih. Nah, yang lain tuh ndak nampak tuh, ulangi dulu. Nah, apa yang terjadi? Kalau udah tahu apa yang terjadi, silakan masukkan ke dalam LKPD-nya. Nah, setelah kelompok Wendy, Bapak mau lihat kelompok Fitri. Ayo, kelompok Fitri. Bapak mau lihat, mana? Nah, pintar kelompok Fitri. Lakukan itu sesuai dengan LKPD-nya. Kalau nempel, masukkan nempel. Kalau tidak, tidak. Setelah kelompok Fitri, Bapak mau lihat kelompok Dea. Ayo, kelompok Dea, mana? Nah, pintar. Kelompok Dea, silakan. Kerjakan, masukkan dalam LKPD-nya. Setelah kelompok Dea, Bapak mau kembali lagi ke kelompok Fitri. Selanjutnya apa lagi kelompok Fitri? Silakan, Bapak mau lihat nih. Nah, gimana kelompok Fitri itu? Yang itu nempel ke tinggi. Silakan masukkan. Kawan yang lain harus kerja semua tuh. Kalau kelompok harus bekerja sama, jangan cuma Fitri ya yang ngerjakan. Sekarang Bapak mau lihat lagi kelompok Dea lagi. Kok diam nggak ngerjakan kelompok Dea nih? Nah, yang nggak nempel kata dia. Silakan kawannya tulis masukkan dalam LKPD-nya. Jangan lupa sesuai dengan petunjuk tuh, kalau nempel ditulis nempel, kalau tidak tidak.
Adik kelompok dia, Bapak mau lihat lagi ke kelompok Andika. Kelompok dia kok tak bekerja, cuma merhatikan aja. Silakan kerjakan yang lainnya deh ya. Kelompok Andika, silakan Bapak mau lihat. Apa Andika? Tak kedengaran Andika apa yang dia omongkan? Coba omongkan. Dekatkan sedikit ngomongnya dengan kameranya. Nah, itu kan nempel, berarti masukkan ke LKPD-nya. Silakan Mas, bantu Andika tuh. Jangan Andika sendiri yang kerjanya. Lanjut ke kelompok Wendy lagi. Bapak mau lihat kelompok Wendy lagi nih. Kelompok Wendy. Lihat dulu tuh, jangan masuk-masukkan. Apakah nempel atau enggak? Lihat dulu. Nah, gitu. Setelah itu baru masukkan ke dalam LKPD-nya. Nah, lanjutkan Andika, kelompok Andika. Mana lagi? Lanjutkan sesuai dengan LKPD-nya. Nah, pintar. Kalau nempel masukkan dalam LKPD-nya. Selanjutnya Bapak mau lihat kelompok Wendy lagi. Mana kelompok Wendy? Nah, kalau tidak nempel, di mana kan? Nah, kalau tidak nempel sesuai dengan LKPD-nya, masukkan dalam LKPD-nya sesuai petunjuknya di mana nulisnya. Nah, sekarang Bapak ke kelompok Fitri lagi. Bapak mau lihat kelompok Fitri lagi. Nah, pintar. Kalau nempel sesuai dengan LKPD-nya, masukkan di mana tempatnya. Kelompok dia. Ayo kelompok dia. Nah, makin paham kelompok dia ini. Mantap sekali. Masukkan dalam LKPD-nya Julianti. Julianti cuma nonton ya, itu nampak dari sini nih. Julianti masukkan dalam LKPD-nya. Setelah kelompok dia, Bapak mau kembali lagi ke kelompok Fitri lagi. Ayo kelompok Fitri lagi nih. Nah, silakan masukkan dalam LKPD-nya kelompok Fitri. Setelah kelompok Fitri, Bapak mau bimbing lagi kelompok Dea lagi. Kelompok Dea, silakan. Mana lagi? Nah, pulpen kelompok Dea itu nempel katanya. Masukkan dalam LKPD-nya. Kelompok Habib, kelompok Wendy. Ini nampak kepalanya saja. Coba kameranya, betulkan. Kemudian Bapak mau lihat pekerjaannya. Kelompok Wendy. Nah, kan nampak itu. Silakan. Nah, nempel atau tidak? Tidak nempel, silakan masukkan ke dalam LKPD-nya. Nah, sekarang percobaannya sudah dilakukan semua. Berarti selanjutnya kita akan presentasikan dari setiap kelompoknya. Kelompok mana yang berani presentasi terlebih dahulu? Ayo. Kelompok Dea dulu, kelompok Dea. Coba silakan presentasikan.
Nah, terima kasih kelompok dia. Berikan tepuk tangan untuk kelompok dia karena sudah berani pertama kali presentasi. Nah, bagus. Sekarang coba kalian diskusikan kelompok lain. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok Fitri, ada enggak yang mau bertanya? Kelompok Fitri. Ada mau bertanya kelompok Fitri, silakan. Nah, kelompok dia, kelompok Fitri bertanya tuh, kalau nama ditulis di mana katanya? Nah, pintar kelompok dia ini. Kelompok Fitri tadi nanya, kalau nama tulis di mana? Kata kelompok dia ditulis di bagian identitas diri. Silakan kelompok lain lagi, ada yang mau bertanya enggak? Nah, kelompok Andika nih, dah siap-siap mau bertanya lagi. Silakan kelompok Andika, apa pertanyaannya? Nah, kelompok dia dah siap belum menjawabnya? Kelompok Andika bertanya ingin menanyakan benda-benda non-magnetis. Silakan kelompok dia jawab. Nah, pintar sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok dia. Karena sudah berani, sudah bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Nah, tadi kelompok dia udah presentasi. Sekarang kelompok siapa lagi yang berani? Ayo, kelompok siapa yang berani mau presentasi? Kelompok Wendy berani? Nah, silakan kelompok Wendy yang berani nih. Silakan presentasikan. Kelompok lain dengarkan hasil diskusi kelompok Wendy nih. Kelompok lain dengarkan ya. Nah, silakan kelompok Wendy. Hasil diskusi kelompok kami adalah daftar riwayat hidup mempunyai komponen judul, identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, pertanyaan penulis. Kegunaan daftar riwayat hidup adalah untuk menawarkan data diri atau identitas dan juga pengalaman kita kepada pihak orang lain untuk dipergunakan sesuai tujuan yang disepakati. Kemudian, magnetik memiliki sifat magnetik bisa menarik benda-benda magnetik dan tidak dapat menarik benda-benda non-magnetik. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Wendy. Sudah berani dan bagus sekali hasil diskusinya, presentasinya bagus. Dia menyebutkan komponen daftar riwayat hidup, kegunaan dan juga dua sifat magnet. Katanya magnet bisa menarik benda magnetik dan tidak dapat menarik benda non magnetik. Nah, gimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya enggak? Kelompok lain nih. Kelompok Andika lagi. Silakan kelompok Andika. Apa pertanyaannya untuk kelompok Wendy? Nah, dengar tak kelompok Wendy? Dengar. Kelompok Andika itu bertanya, minta sebutkan contoh benda magnetik. Silakan jawab. Nah, pintar sekali. Kelompok lain gimana? Dia mau bertanya enggak? Ayo, kelompok lain ada yang mau bertanya enggak? Kelompok Fitri. Ayo, kelompok Fitri yang mau bertanya. Silakan kelompok Fitri. Nah, kedengaran Bib? Kelompok Wendy kedengaran? Nah, gini, kelompok Fitri itu bertanya, katanya dia sekarang nih sekolah SD, sudah mau tamat, keterigi. Kalau dimasukkan dalam daftar riwayat hidup, katanya dimasukkan di mana, katanya. Silakan jawab.
Oh iya, pintar sekali. Sudah dengar kelompok fitrinya? Sudah. Kalau sekolah kita itu dimasukkan ke dalam riwayat pendidikan. Nah, sekarang semua kelompok sudah presentasi, baik kelompok Andika, kelompok Wendy, kelompok Dea, atau kelompok Fitri pun sudah melakukan presentasi masing-masing. Sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada enggak yang ingin bertanya lagi? Tidak, berarti sudah paham semua. Selanjutnya berarti kita mengerjakan soal. Ini Bapak kirim dulu soalnya melalui WA grup ini. Silakan kalian kerjakan soalnya. Kerjakan sesuai dengan jawablah sesuai dengan menurut kalian masing-masing. Kerjakan masing-masing soalnya yang sudah Bapak kirim melalui WA ini. Kemudian jawabannya kirimkan ke WA pribadi Bapak, jangan dikirimkan ke grup. Nanti kawan yang lain bisa lihat. Nah, sekalian kan sudah ngirim jawaban nih. Bapak lihat nih sudah semua nih, sudah ngirim. Kemudian berarti kita lanjutkan membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kelompok mana yang berani membuat kesimpulan terlebih dahulu? Ya, kelompok Andika lagi. Silakan, apa kesimpulannya kelompok Andika? Nah, kelompok Andika sudah memberikan kesimpulannya. Kelompok lain gimana? Ada yang ingin memberikan? Ada yang ingin nambahkan enggak? Nah, kelompok Wendy silakan. Apa yang ingin ditambahkan? Kegunaan daftar riwayat hidup adalah untuk menawarkan data diri atau identitas dan juga pengalaman kita kepada pihak lain untuk dipergunakan sesuai tujuan yang disepakati. Oh iya, apakah ada ingin lagi yang ditambahkan dari kelompok Wendy? Atau cukup situ? Cukup. Kelompok lain gimana? Ada yang ingin tambahkan? Ada kelompok Fitri. Silakan kelompok Fitri yang ingin tambahkannya apa? Nah, bagus sekali kelompok Fitri ini. Katanya dia nambahkan sedikit benda-benda magnetis itu contohnya peniti, jepitan kertas, paku, dan baut. Sedangkan contoh benda non-magnetis itu kertas, pensil, pulpen, kayu, dan busa. Kelompok lain ada yang ingin nambahkan lagi enggak? Kelompok Dea ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari kelompok Dea ini. Ya, silakan. Apa yang ingin ditambahkan? Nah, kelompok Dea menambahkan katanya magnet memiliki sifat bisa menarik benda-benda magnetis. Sekarang kesimpulan sudah kita buat. Tadi itu ada beberapa kesimpulan dari kelompok Andika, kemudian ditambahkan lagi kelompok Wendy, ditambah lagi oleh kelompok Fitri, dan yang terakhir tadi adalah kelompok Dea menambahkan kesimpulannya. Sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah paham semua berarti? Sudah. Nah, sekarang pelajarannya berarti sudah kita cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya untuk besok kita akan belajar tentang buklet.
Dan kita akan mencari juga, mengetahui juga tentang macam-macam magnet untuk besoknya. Nah, silakan kalian cari, kalian baca buku-buku yang telah dibagikan sebelumnya tentang buklet dan macam-macam magnet tersebut. Nah, sekarang pelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu supaya pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau pimpin doa nih? Silakan kelompok Andika lagi yang mau pimpin doa. Nah, terima kasih Andika sudah mau pimpin doanya. Pelajaran kita Bapak cukupkan sampai di sini dan Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran daring yang saya lakukan ini, saya masih banyak merasa ada kekurangan-kekurangan yang saya lakukan. Misalnya, saya masih merasa kurang dalam memotivasi siswa. Kemudian saya juga masih merasa canggung dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Saya akan melakukan perbaikan-perbaikan dan akan berlatih terus untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Dalam pembelajaran daring ini juga terdapat kekuatan-kekuatan yang saya rasakan. Misalnya partisipasi siswa semakin meningkat, kemudian juga kemampuan siswa dalam melaksanakan atau menggunakan aplikasi Google Meet dalam pembelajaran juga semakin lancar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.